Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Isnini Maulana Maghribi sebagai moderator dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai plagiasi dan aturan dalam penulisan karya ilmiah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Isnaini Maulana Maghribi, sebagai moderator, dan ada Mbak Siti Nur Fatimah, selanjutnya ada Mbak Siti Nur Fadilah, dan ada Mbak Meriana Rosalita, selanjutnya ada Mbak Indri Nur Afifah, dan Mas Fairuz Abian Rohimin. Pembahasan dari kelompok kami akan membahas tentang karya ilmiah yang akan disampaikan oleh Mbak Indri. Selanjutnya ada aturan karya ilmiah yang akan dipresentasikan oleh Mas Fairuz. Selanjutnya ada plagiasi dan jenis plagiasi yang akan disampaikan oleh Mbak Nurfa. Selanjutnya ada ciri plagiasi dan cara menghindari plagiasi yang akan disampaikan oleh Mbak Meriana. Dan selanjutnya ada jenis pengutipan dan cara penyusunan daftar pustaka yang akan disampaikan oleh Mbak Dila. Dan selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri-pemateri dari kelompok 6 untuk memaparkan materi-materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Afifah, izin menyampaikan materi. Sebelumnya saya ingin bertanya, di sini adakah yang sudah tahu apa itu karya ilmiah? Jika belum, maka karya ilmiah adalah suatu karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya dalam karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai masalah yang sedang dibahas. Dalam membahas masalah ini, penulis biasanya akan mengambil teori atau kutipan dari berbagai pihak. Nah, teori dan kutipan tersebut harus ditulis dengan kaedah pengutipan yang baik dan benar. Kenapa? Karena agar si penulis ini tidak dikenakan plagiarisme atau mengambil kutipan atau teori dari orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Penulis yang terlalu banyak melakukan plagiarisme maka akan menyebabkan berkurangnya nilai karya ilmiah tersebut. Nah, plagiarisme yang bisa dilakukan adalah yang kurang dari 30% nilai plagiatnya, dan apabila melebihi dari 70% maka orang tersebut atau penulis karya ilmiah tersebut dapat disebut dengan plagiat total. Untuk menghindari plagiarisme juga bisa dilakukan dengan menuliskan daftar pustaka. Daftar pustaka ini harus ditulis dengan baik dan benar sesuai kaedah yang berlaku. Selain untuk menghindari plagiarisme, daftar pustaka juga untuk menunjukkan bahwa si penulis menulis karya ilmiahnya tidak dengan pemikirannya sendiri, pemikiran pribadi, melainkan merujuk pada berbagai sumber. Serta selain itu juga untuk menghargai penulis-penulis karya ilmiah yang sudah menuliskan karya ilmiahnya. Nah, dalam membuat karya ilmiah seperti makalah, skripsi, serta tesis atau karya ilmiah lainnya tidak bisa dibuat dengan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan kaedah dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Dalam menulis karya ilmiah, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Contohnya seperti jenis kertas yang digunakan, ukuran kertas, margin yang harus digunakan, font yang harus dipilih, penomoran, serta banyak hal lainnya. Nah, agar teman-teman dapat menulis karya ilmiah yang baik dan benar, serta tidak dikenakan plagiarisme yang tinggi, maka selanjutnya akan dijelaskan secara lebih terperinci mengenai aturan penulisan karya ilmiah, aturan pengutipan, ciri, jenis, dan cara menghindari plagiarisme, serta penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat tersampaikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya adalah beberapa peraturan yang harus diperhatikan saat penulisan karya ilmiah. Peraturan tersebut ada 4, yaitu ukuran kertas dan margin, jenis font dan ukuran font, pengaturan spasi tulisan, dan mengatur format teks. Untuk yang pertama, menentukan ukuran kertas dan margin. Ukuran kertas untuk karya tulis ilmiah seperti skripsi, makalah, tesis, dan karya ilmiah lainnya menggunakan ukuran kertas A4. Untuk menentukan ukuran kertas di Microsoft Word, langkahnya adalah klik menu Page Layout, lalu pada grup Page Setup, pilih tombol Size A4. Lalu kemudian menentukan ukuran margin. Margin adalah batas kiri, atas, kanan, dan bawah kertas yang harus dikosongkan. Format untuk margin karya ilmiah adalah sebagai berikut. Untuk bagian atas 4 cm, bagian kiri 4 cm, bagian bawah 3 cm, dan yang terakhir bagian kanan 3 cm. Lalu yang ketiga, selanjutnya mengatur jenis font dan ukuran font. Untuk karya ilmiah, jenis tulisan yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran font 12. Untuk mengaturnya, silahkan buka menu Home pada grup font, lalu pilih atau ketikkan Times New Roman. Lalu tentukan ukurannya menjadi 12. Kemudian yang terakhir, Kemudian selanjutnya mengatur spasi tulisan. Spasi adalah jarak antara baris teks. Untuk karya tulis ilmiah, spasi yang digunakan adalah 1,5. Untuk mengatur spasi di Microsoft Word 2010 ke atas, langkahnya adalah sebagai berikut. Pada dialog paragraf yang muncul untuk opsi line spacing, silakan pilih 1,5 unit. Kemudian yang terakhir, mengatur format teks. Format teks untuk karya ilmiah adalah rata kiri, rata kanan, atau biasa disebut justify. Caranya adalah pilih menu Home, lalu pilih menu paragraf, tekan tombol rata kiri, rata kanan, atau justify. Kemudian pilih menu Home pada grup paragraf, klik ikon panah kecil di sudut kanan bawah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rotima dengan NIM 2141102011097. Di sini saya akan menjelaskan tentang plagiarisme. Pastinya teman-teman tuh udah nggak asing lagi ya sama kata-kata plagiarisme. Jadi apa sih itu plagiarisme? Plagiarisme adalah suatu kegiatan penciplakan atau pengambilan karya, pendapat dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah adalah karangan dan pendapat sendiri. Nah, plagiat ini ada beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan aspek yang dicari, yang kedua berdasarkan kesengajaan, yang ketiga berdasarkan proporsi yang dibaca, yang keempat berdasarkan penyajian, dan yang kelima berdasarkan pola. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan aspek yang dicari. Ada beberapa plagiat di sini. Yang pertama ada plagiat ide. Plagiat ide ini sulit dibuktikan karena ide atau gagasan biasanya bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan ide dengan orang lain. Yang kedua ada plagiat kata demi kata, yaitu menjiplak karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketiga, plagiat sumber, yaitu penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan sumber secara jelas. Yang keempat adalah plagiat kepengarangan, yaitu mengaku-ngaku sebagai pengarang karya tulis milik orang lain. Dan yang kedua itu berdasarkan kesengajaan. Ada plagiat sengaja dan plagiat tidak sengaja. Plagiat sengaja adalah plagiat yang dilakukan secara sadar tanpa mencantumkan sumber referensi. Dan yang kedua itu plagiat tidak sengaja, yaitu plagiat karena ketidaksengajaan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam mengutip.
Yang ketiga itu berdasarkan proporsi yang dibaca. Ada plagiat ringan, plagiat sedang, dan plagiat total. Untuk plagiat ringan itu tingkat plagiasinya kurang dari 30, plagiat sedang itu tingkat plagiasinya 30-70%, dan plagiat total itu tingkat plagiasinya lebih dari 70%. Kemudian yang keempat adalah jenis plagiat berdasarkan penyajiannya, yaitu ada yang pertama plagiat verbatim. Plagiat verbatim ini merupakan tindakan plagiasi dengan menjiplak karya orang lain tanpa memberikan kesan bahwa karya tersebut adalah hasil ciptaannya sendiri. Yang kedua, plagiarisme kain perca, yaitu tindakan plagiasi yang mengambil karya orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan sumbernya dan menyusun menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga terkesan sebagai karya baru. Yang ketiga, plagiarisme parafrase, yaitu menyalin pemikiran dari penulis lain dan memasukkannya ke dalam kata-kata sendiri. Dan yang keempat itu plagiarisme kata kunci atau frasa kunci, yaitu tindakan plagiat dengan mengambil sejumlah kata kunci dari penulis asli dan memparafrasekannya dengan kata-kata sendiri. Dan terakhir itu jenis plagiat berdasarkan pola. Ada plagiarisme total, parsial, autoplagasi, dan plagiarisme antar bahasa. Plagiarisme total adalah menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain secara menyeluruh dan mengklaim sebagai karyanya. Kemudian plagiarisme parsial adalah tindakan plagiasi dengan cara menjiplak sebagian hasil karya orang lain untuk menjadi karyanya sendiri tanpa menuliskan sumber. Yang ketiga, plagiarisme autoplagasi, yaitu plagiarisme yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Dan terakhir itu plagiarisme antar bahasa, yaitu plagiarisme yang dilakukan dengan mencontoh atau menjiplak, mengambil karya dari bahasa asing, misal bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Indonesia. Gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Mary. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri plagiarisme. Yang pertama adalah mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya sendiri. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikirannya sendiri. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Yang keempat, mengakui karya orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Yang kelima, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Yang keenam, meringkas dan memparafrasekan atau mengutip secara tidak langsung tanpa menyebutkan sumbernya. Yang ketujuh, meringkas dan memparafrasekan dengan menyebutkan sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih sama dengan sumbernya. Sesuatu yang dapat dikatakan atau digolongkan sebagai plagiarisme ada dua. Yang pertama, menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa memberikan tanda jelas, misalnya dengan memberikan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda, bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan lain. Yang kedua, mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya. Anotasi adalah informasi tambahan yang terkait dengan titik tertentu dalam dokumen atau informasi lain. Anotasi ini bisa berupa catatan yang menyertakan komentar atau penjelasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menghindari plagiasi. Yang pertama, menyertakan sitasi. Sitasi adalah referensi yang berasal dari buku, artikel, jurnal, naskah, koran, situs web, dan yang lainnya. Sitasi ini berisi informasi yang jelas mengenai sumber tersebut. Yang kedua, mencatat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar pustaka adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya tulis. Dengan mendata apa saja sumber yang dipakai sejak awal, kesalahan bisa diminimalisir. Yang ketiga, melakukan parafrase. Maksudnya adalah melakukan penulisan ulang bagian tertentu dari tulisan orang lain. Proses ini dilakukan dengan menyusun kalimat menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah arti aslinya. Yang keempat adalah melakukan interpretasi. Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, terkadang ada pendapat yang harus
jadikan bahan pembanding atau dipinjam. Dalam hal ini bisa jadi analisisnya terlalu rumit maupun butuh interpretasi tambahan. Interpretasi dilakukan seperlunya saja. Yang kelima adalah menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Anda bisa mencoba menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Misalnya adalah aplikasi tesi.id. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi tentang jenis pengutipan. Nah, kutipan yaitu semua kalimat atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan kita. Biasanya, seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Berdasarkan cara mengutipnya, kutipan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsung yaitu penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel atau sumber lain. Sedangkan kutipan langsung yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy lalu paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Ada dua jenis kutipan langsung, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung pendek. Nah, kutipan langsung pendek ini cara menuliskannya yaitu menjadi satu dalam paragraf karya tulis kita. Tambahkan tanda petik pada kutipan sehingga tanda petik ini menjadi pemisah antara kalimat dengan kalimat kutipan. Sumber kutipan ditulis sedekat mungkin dengan kalimat kutipan. Sedangkan kutipan langsung panjang, cara menuliskannya yaitu sesuai dengan istilah yang mengikutinya, yaitu dengan cara membuat blok kalimat yang dikutip tanpa tanda petik, ukuran font, dan spasi sesuai dengan karya tulis, tetapi ditulis menjorok atau masuk 1 cm atau 5 spasi dari batas margin kiri tulisan. Oleh karena kalimat yang dikutip ini tergolong banyak atau panjang, maka kalimat kutipan dipisahkan dari kalimat yang kita buat tadi. Nah, adapun cara penyusunan dalam penulisan daftar pustaka. Yang pertama, penulisan nama pengarang pertama dan seterusnya dengan nama belakang atau keluarga diikuti dengan inisial nama depan dan tengah. 2. Hanya huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis menggunakan huruf kapital. 3. Pada sumber online, tuliskan secara lengkap URL-nya dengan cara menuliskan kata retrieved from sebelum URL dan tidak dituliskan tanggal akses atau tanggal unduh atau melihat web tersebut. Yang keempat, untuk proceeding yang diakses secara online, maka gantikan kota terbit dan penerbit dengan nomor DOI atau Digital Object Identifier atau URL, seperti dalam artikel jurnal online. Yang kelima, nama negara dari kota terbit dituliskan setelah kota terbit dan dipisahkan dengan tanda koma. 6. Tidak ada kata yang digarisbawahi termasuk URL. Ada dua jenis cara menuliskan daftar pustaka pada beberapa jenis sumber, yaitu APA dan MLA style. APA style yaitu American Psychological Association jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 40 kata. Sedangkan MLA style yaitu Modern Language Association jika panjang kalimat yang dikutip tidak lebih dari 4 baris. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, itu pemaparan materi dari kelompok 6. Jika ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami membuka 3 slot untuk penanya yang akan langsung disampaikan di WA grup. Sekian dari kelompok 6. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.